Assalamualaikum guys. Jumpa lagi dengan Dr. Irsad Sadri, spesialis mata. Terima kasih yang sudah selalu mengikuti dan menonton channel saya. Mudah-mudahan yang menonton selalu channel saya akan doakan sehat, murah rezeki. Saya masih bicarakan tentang bagaimana kita bisa menilai, memeriksakan diri sendiri di rumah bahwa kita tidak buta warna atau buta warna. Itu sangat penting sehingga mempersiapkan diri untuk anak-anak melanjutkan pendidikan bisa jauh-jauh hari. Kemudian dalam tes ini sering juga ada pertanyaan, beberapa orang membeli bukunya. Dia menilai, dia mengatakan dia akan hafal itu angka-angka itu. Apakah bisa dihafal? Pengalaman kita selama ini waktu melakukan pengetesan tidak bisa. Karena penguji mempunyai trik sendiri untuk melakukan pengujian. Misalnya, dia tidak memulai secara berurutan. Kemudian waktu pengujian, pengetesan, itu waktunya dibatasi. Itu hanya 3-10 detik. Kalau lebih dari 10 detik, dianggap bermasalah atau buta warna. Nanti akan kita terangkan, kita gambarkan angka-angka yang kita tes dan jalur yang ditelusuri. Kemudian tes apa yang digunakan? Sama, masih menggunakan tes isi hara. Pada konten sebelumnya kan sudah saya jelaskan, tes isi hara bisa melihat buta warna sebagian atau buta warna merah hijau. Karena dalam keterangan atau penjelasan kita tidak menuliskan buta warna merah dan hijau, tapi hanya buta warna parsial. Jadi bagaimana mereka nantinya dapat dilakukan pemeriksaan? Ada 3 hasil yang akan kita dapatkan. Apakah dia normal, atau dia buta warna parsial, atau red green deficiency, atau buta warna total. Untuk red green atau buta warna hijau, kita hanya mengatakan buta warna parsial. Jadi sekarang kita mulai dengan mengeluarkan angka-angka dan menelusuri jalur. Mereka yang normal atau tidak mengalami buta warna, semua angka-angka yang kita tampilkan, yang kita tes kepada mereka, dia bisa menjawab. Seperti contoh, pada angka 12, dia bisa menjawab, sama sepertinya. Angka 8, angka 5, 29, 74, 7, 45, 2, kemudian tidak ada angka, kemudian 16, kemudian menelusuri jalur, dia tidak ada hambatan, menjawab sama. Itu yang dikatakan sebagai normal. Kemudian pada angka 35 dan 96, dia bisa menjawab semuanya. Dia katakan juga 35 dan 96. Itulah mereka yang normal. Tapi bagaimana kalau mereka yang mempunyai buta warna sebagian? Kalau buta warna sebagian, angka 12, karena itu pencampuran warnanya masih belum banyak, dia masih bisa menjawab. 12, dia bisa jawab dengan tepat. Biasanya tidak ada halangan. Tetapi kita teskan angka 8, dia menjawab 3. Kemudian kita tes lagi angka 5, dia akan menjawab sebagai 2. Kemudian keluarkan lagi tes angka 29, dia menjawab 70. Kemudian angka yang kita munculkan 74, dia akan menjawab 21. Kemudian dia angka 7, dia tidak bisa menjawab. Angka 45 juga tidak bisa menjawab. Dia tidak melihat sama sekali.
Angka 2 tidak bisa menjawab juga. Tidak ada angka, dia bisa jawab 2, dia katakan sebagai 2. Kemudian angka 16, dia tidak melihat sama sekali. Kemudian menelusuri jalur, dia tidak sanggup. Kemudian kita lanjutkan tesnya. Kita keluarkan angka 35 dan 96 dengan perbedaan warna merahnya berbeda. Mereka yang menjawab angka 5 dan angka 6 lebih jelas, itu kita katakan sebagai protanopia, tapi dia masih kita golongkan sebagai buta warna parsial. Kemudian ada juga yang menjawab angka 5 dan 3 lebih jelas. Itu kita katakan juga sebagai deuteranopi, tapi kita kelompokkan juga sebagai buta warna parsial. Jadi bagaimana kalau pada mereka yang buta warna total? Pada buta warna total tidak bisa melihat sama sekali kecuali angka 12. Menelusuri jalur juga dia tidak sanggup. Jadi buta warna total hanya bisa melihat angka 12. Mudah-mudahan penjelasan saya ini bisa bermanfaat. Kita bisa melakukan pengetasan sendiri dengan mudah, tapi tidak bisa dihafal. Terima kasih guys. Silakan like, subscribe, share kalau konten saya ini bermanfaat. Tekan juga tombol loncengnya supaya tidak ketinggalan konten-konten berikutnya. Konten ini hanya mempertegas saja, mengingatkan, memudahkan untuk kita bisa melakukan pengetesan sebelum kita dilakukan pemeriksaan sama dokter mata. Saya rasa demikian guys. Jangan lupa saksikan terus. Sampai jumpa konten saya selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.